Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, video kali ini saya akan membahas dengan topik rethinking for happiness. Jadi ini memikirkan kembali atau berpikir kembali tentang kebahagiaan, karena ada beberapa ungkapan-ungkapan yang itu perlu dipikirkan kembali dan diluruskan gitu, sehingga saya perlu membuat video ini. Baik, kita mulai. Apa maksud dan tujuan materi ini? Yang pertama, memberikan makna kebahagiaan ini, supaya kita akan lebih jelas nanti terhadap ungkapan-ungkapan yang akan kita lakukan rethinking. Kemudian yang kedua, faktor apa saja yang membuat kita ini hidup bahagia. Kemudian memikir ulang ungkapan-ungkapan tentang kebahagiaan yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian bagaimana kita menata hati dan pikiran, bagaimana kita mengelola hati kita dan pikiran supaya sesuatu yang kita lakukan itu memberikan kebahagiaan, ya. Baik, sekarang masuk ke makna kebahagiaan, ya. Banyak para pakar yang memberikan makna dan arti tentang kebahagiaan. Jadi kalau kita membaca artikel, membaca buku tentang happiness, tentang kebahagiaan ini luar biasa banyak, dan tentu mereka akan memberikan makna dan arti dari berbagai sudut pandang. Karena latar belakangnya berbeda-beda, bisa dari sudut agama, bisa dari sudut psikologi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga wajarlah kalau banyak sekali variasi dari makna bahagia atau kebahagiaan itu. Dan tentunya itu tidak perlu kita ini heran atau tidak perlu dipermasalahkan. Jadi ilmu-ilmu sosial yang seperti ini itu masing-masing orang, masing-masing pengarang itu memiliki kecenderungan untuk memberikan makna masing-masing, karena memang tadi sudut pandangnya berbeda-beda, sehingga tidak perlu dipermasalahkan bahwa yang itu tidak benar, yang ini benar, tidak. Jadi sesuai dengan sudut pandang. Nah, kalau sekarang ini saya akan memberikan makna versi saya sendiri gitu. Apa itu kebahagiaan? Yang pertama itu saya melihat bahagia, senang, dan gembira. Itu pada prinsipnya sama, ya. Jadi relatif sama, tidak ada bedanya. Ya, kalau ada orang membedakan bahwa antara bahagia dan senang itu berbeda, itu monggo kerso, tidak masalah. Tetapi yang saya rasakan, orang itu bisa menggunakan bahasa atau kata senang, bahagia, dan juga gembira gitu. Itu bisa ditempatkan di mana-mana gitu, ya. Kita hidup senang di dunia akhirat, kita bahagia di dunia akhirat, ya sama saja, ya. Jadi pada prinsipnya kalau menurut hemat saya relatif sama. Nah, saya memberikan makna kebahagiaan itu begini. Jadi yang saya maksud ini adalah kebahagiaan yang sejati adalah satu kondisi, ya, secara lahir maupun batin, di mana kita merasa tentram, damai, puas, aman, penuh rasa syukur, dan akan terpancar pada wajah kita, baik itu tersenyum maupun menangis. Ya, jadi bahagia di sini adalah bahagia yang sejati. Ya, kemudian merasakan ketentraman, kedamaian, kepuasan begitu ya. Terus kemudian juga rasa aman, ya.
kemudian yang penting lagi ini penuh rasa syukur, ya, nanti akan terpancar pada wajah kita, tersenyum atau juga bisa menangis, karena orang bahagia itu ada yang tersenyum, tetapi juga ada yang menangis, jadi menangis bahagia. Itu makna atau arti kebahagiaan menurut versi saya. Gitu. Sekarang saya akan mengkelompokkan atau mengkategorikan kebahagiaan itu. Jadi ada beberapa gitu ya. Yang pertama itu kebahagiaan semu. Jadi kebahagiaan semu itu kebahagiaan yang sifatnya tidak bahagia yang sejati gitu. Jadi semu. Contoh umpamanya kebahagiaan yang hanya karena nuruti hawa nafsu, nuruti syaitan dan lain sebagainya. Itu adalah kebahagiaan semu. Jadi kemudian ada kebahagiaan sejati yang saya maksudkan itu. Nanti ada 6 dan yang 3 ini memang yang kita inginkan. Jadi yang pertama ini kebahagiaan semu, kebahagiaan sejati, kebahagiaan sesaat. Jadi bahagianya cuma sesaat, habis itu susah gitu. Nah, kemudian juga kebahagiaan yang relatif lama. Jadi memang ini yang kita cari, itu kebahagiaan yang lama gitu, continue. Kemudian kebahagiaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kita ini bisa bahagia, bisa senang, bisa gembira ya dalam hidup ini. Tetapi kegembiraan atau kesenangan itu tidak diridhoi oleh Allah. Ya, contoh umpamanya saja kita waktu main di nightclub itu, kita kan bahagia itu, gembira juga senang, tapi itu kesenangan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, kemudian yang keenam ini kebahagiaan yang diridhoi Allah. Tentu ini yang kita cari. Jadi yang warnanya kuning ini yang kita cari. Jadi kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang relatif lama, dan kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah. Itu yang akan kita cari tentunya gitu. Ya. Baik. Ada beberapa faktor yang dapat mendukung kebahagiaan itu, ya. Yang pertama tentu rasa syukur kita kepada Allah. Jadi Allah itu memberikan nikmat yang luar biasa dalam bentuk apapun yang kita miliki ini, ya, dan kita merasakan atau pandai bersyukur, maka itu akan memancarkan satu kebahagiaan yang kita rasakan karena rasa syukur tadi. Kemudian semua perbuatan yang halal, ya, itu akan mendukung terciptanya satu kebahagiaan, karena kalau kita berbuat sesuatu yang haram, yang maksiat begitu, sebetulnya kalau toh itu dirasakan satu kebahagiaan itu atau kegembiraan atau kesenangan, itu tadi yang semu atau sesaat gitu. Kemudian tercukupinya kebutuhan. Nah, ini maksudnya bahwa kita ini sebetulnya yang kita perlukan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi ini maksudnya bahwa kita ini selalu cukup gitu ya. Jadi dari kebutuhan-kebutuhan yang primer gitu. Jadi kita tidak menuruti keinginan, karena nanti kita ini mencukupi keinginan itu tidak mungkin bisa gitu, karena keinginan manusia itu sudah punya ini, pengen punya yang lebih tinggi dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kebutuhan ya harus itu disesuaikan. Jadi kalau memang kita ini kemampuannya hanya beli sepeda motor, tentu kalau sudah tercukupi sepeda motor kita akan bahagia. Itu berbeda dengan orang yang kemampuannya tinggi, ya butuhnya mobil, ya bisa beli mobil. Nah itu tercukupi. Jadi sesuai dengan levelnya gitu, tingkat kemampuannya. Kemudian yang keempat adalah berpikir positif. Jadi berpikir positif ini yang pertama itu sebetulnya positif itu berpikir objektif ya. Terus kemudian melihat sesuatu dari sisi positifnya dan mengambil hikmahnya. Ya, terus kemudian berpikir positif itu selalu berpikir bahwa
apa adanya itu begini, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Nah, itu berpikir secara positif gitu. Kemudian pengendalian hawa nafsu. Jadi kebahagiaan itu akan dicapai kalau kita ini juga bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu sebetulnya sesuatu apa? Keinginan, satu dorongan dari rohani yang mendorong ya kepada ini apa fisik ini untuk melakukan sesuatu, atau bisa juga satu motif atau motivasi. Jadi hawa nafsu itu sebetulnya bukan berarti jelek, tidak, tapi pengendalian. Jadi ya seperti hawa nafsu yang positif, yang berbuat baik, nah itu ya nggak masalah gitu. Semakin banyak semakin baik. Tetapi hawa nafsu seperti hawa nafsu marah, hawa nafsu serakah, hawa nafsu apa ini iri dan lain sebagainya lah, itu harus dikendalikan, karena itu sebetulnya nanti yang membuat kita ini menderita gitu. Nah, jadi kalau kita bisa atau mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan berpeluang atau akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir ini, memberi atau bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita akan berpeluang untuk merasakan kebahagiaan manakala kita ini sebetulnya bisa memberi, ya. Jadi mungkin bagi sebagian orang, makanya nanti kita ini tergantung bagaimana kita mengelola ya satu keadaan, satu kejadian. Jadi ada orang yang pelit, memberi itu penderitaan, ya. Jadi nggak bisa dia menikmati bahwa memberi itu adalah membahagiakan, bermanfaat bagi orang lain itu membahagiakan, itu tidak pernah merasakan, maka kemungkinan untuk bahagia dia kecil gitu, karena memang tidak senang memberi, dan kalau dia berbuat sesuatu itu sukanya merugikan orang lain gitu. Padahal yang mendukung kebahagiaan adalah kalau kita ini mampu memberi dan hidup kita, kegiatan kita, perbuatan kita selalu bermanfaat bagi orang lain. Kemudian berpikir ulang tentang ungkapan-ungkapan kebahagiaan. Jadi begini maksudnya, ada beberapa ungkapan-ungkapan atau statement ya, yang itu selalu memberikan konotasi bahwa kondisi itu nanti akan tidak membuat kita bahagia. Jadi seolah-olah kondisi itu tidak perlu harus dicapai gitu. Ya contohnya umpamanya ini saya terangkan aja nanti ya biar lebih jelas gitu. Ya, jadi banyak ungkapan yang sering kita dengar yang mungkin ada baiknya kalau kita pikirkan kembali agar ungkapan-ungkapan tersebut memberikan motivasi untuk kita menggapai kebahagiaan dan bukan sebaliknya. Ya, jadi berikut ini ungkapan-ungkapan dimaksud atau tersebut ya. Jadi ada ungkapan seperti ini. Bahwa harta kekayaan itu tidak atau belum tentu bisa membuat kita bahagia. Ya, jadi seolah-olah orang kaya itu kalau bisa tidak usah, tidak usah kita menginginkan satu kondisi kaya itu tidak usah, karena itu belum tentu membuat kita bahagia. Oke, gitu ya. Nah, ini apa ini? Orang yang baik dan berpotensi untuk berbuat yang bermanfaat bagi orang lain itu adalah orang yang memiliki kekayaan. Nah, ini satu pemikiran kembali bahwa orang yang berpeluang untuk bermanfaat bagi orang lain, kalau kita ini memiliki kekayaan, tentu kekayaan yang kita maksud ini luas sifatnya. Jadi kekayaan itu bisa berupa ilmu, kaya ilmu, kemudian kaya hati atau spiritualitasnya tinggi, kemudian kaya kesehatan. Nah, yang keempat mungkin kaya harta ini. Ya, jadi kekayaan itu sebetulnya bukan berarti negatif gitu ya, tapi seolah-olah ungkapan-ungkapan itu memberikan kesan bahwa orang kaya itu tidak akan bahagia gitu. Padahal sejatinya kalau orang itu kaya, yang empat tadi itu, kaya ilmu, ya kaya hati, kaya spiritualitas tadi, terus kemudian
kaya sehat, ya sehat itu kalau kita miliki berarti kita ini kaya. Kemudian kaya harta, itu berpotensi, berpeluang untuk berbuat baik gitu kepada orang lain. Nah kalau masalah yang harus kita pikirkan ulang adalah, nah ini, jadi rethinking itu kan pemikiran ulang tentang hal-hal seperti ini. Kita coba pikirkan kembali gitu ya. Jadi masalah yang harus kita pikirkan ulang adalah bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan kekayaan itu. Contoh kekayaan ilmu. Bagaimana cara mendapatkannya dulu, ya. Kemudian kalau kaya kaya harta tadi itu, bagaimana dulu mendapatkannya dan bagaimana digunakan kekayaan itu. Jadi tergantung gitu loh. Jadi kalau nanti kita ini mendapatkannya dengan cara yang sah, cara yang benar, cara yang halal, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, ya, untuk hal-hal yang baik, ya, sesuai dengan ajaran agama, ya, ke jalan Allah dan lain sebagainya, itu justru malah peluang untuk bahagia itu besar, karena intinya sebetulnya kebahagiaan yang sejati itu kalau kita ini merasa bisa melakukan sesuatu kepada orang lain gitu. Nah, kalau kita ini kaya, punya ilmu kita tularkan, punya harta kita tularkan, kita ini juga memiliki kekayaan spiritualitas, kekayaan hati, artinya kita ini juga menjalankan perintah agama itu juga relatif tinggi, artinya kita hubungan minallahnya dan minannasnya itu baik gitu loh ya. Jadi kalau kita ini didukung dengan kekayaan, ya bukan berarti kaya itu harus punya miliaran, itu enggak, atau punya ilmu yang tinggi enggak, tetapi kita ini mengarah kepada sesuatu yang lebih. Jangan sampai ada kesan kita ini enggak mau kaya ilmu, enggak mau kaya hati, enggak mau kaya harta, itu justru malah menurut saya kurang pas. Nah ini yang perlu dipikirkan kembali kan pemahaman-pemahaman seperti itu gitu ya. Jadi intinya sebetulnya kalau kita ini kaya dalam artian yang luas, itu bisa berpotensi, berpeluang untuk mendapatkan kebahagiaan ya. Jadi jangan sampai kata-kata ini menyurutkan kita mencari ilmu, mencari kekayaan, karena hal itu akan membuat kita menjadi surut gitu ya. Padahal orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana ya ini? Bandingkan kalau kita ini tidak punya kekayaan, katakanlah kalau kita ngomong kasarnya itu kita miskin ya, tidak punya ilmu, ya hati juga enggak baik, kemudian sakit-sakitan, tidak sehat, ya, kemudian harta juga tidak. Mana kita bisa mendapatkan atau berpeluang untuk bisa berbuat baik sama orang lain? Tidak ada. Kecil justru kita malah menjadi beban, dan itu bukan bahagia yang kita dapatkan, tapi justru penderitaan gitu. Nah, sehingga ungkapan seperti ini perlu diulang, ya dipikirkan ulang kembali supaya didudukkan ya pada makna yang pas gitu ya, sehingga tidak ada kesan bahwa orang kaya itu pasti tidak bahagia gitu, tidak gitu ya. Jadi ini yang pertama yang perlu diluruskan, itu ungkapan seperti ini. Yang kedua, pangkat jabatan belum tentu bisa membuat kita bahagia. Ya. Ini juga ungkapan yang perlu kita pikirkan kembali gitu. Memang belum tentu ya, tetapi pangkat dan jabatan itu jika digunakan untuk bisa berbuat baik pada orang banyak dan diniatkan karena Allah, akan berpeluang besar untuk mendapatkan kebahagiaan gitu. Jadi pangkat dan jabatan kita ini, nah kita ini selalu berpikir negatif gitu. Jadi kalau orang punya pangkat dan jabatan, pasti nanti akan digunakan dengan hal-hal yang negatif. Nah, kita coba pikir kembali ya, bahwa orang yang memiliki jabatan, memiliki pangkat yang tinggi, itu sangat berpeluang ya untuk bisa berbuat baik kepada banyak orang karena punya jabatan ya. Itu jadi
orang yang punya pangkat dan jabatan itu berpeluang untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi bukan dikasih apa ya label yang negatif. Pangkat dan jabatan belum tentu bisa membuat kita bahagia gitu. Nah ini kan seolah-olah kesannya itu kita tidak perlu pangkat dan jabatan itu. Toh itu tidak membuat kita bahagia. Padahal ya tidak. Kalau kita ini berpeluang menjadi pemimpin, kemudian kita bisa berbuat banyak kepada orang lain. Nah itu berpeluang pertama bahagia, ya. Baik itu di dunia nanti maupun di akhirat. Kemudian kita juga memang hidup itu menjadi ada maknanya, ada manfaatnya bagi orang lain. Jadi pangkat dan jabatan itu justru kita gunakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ini maksudnya bagaimana kita mengelola hati dan pikiran kita terkait dengan pangkat jabatan. Sehingga kalau seandainya kita ini bisa meraih pangkat dan jabatan yang tinggi, maka pemikiran kita yang pertama bahwa saya di dalam mendapatkan pangkat dan jabatan harus dengan secara yang halal gitu, yang baik gitu ya, bukan menjatuhkan orang, bukan robot, bukan jegal menjegal begitu. Kemudian setelah saya mendapatkan pangkat dan jabatan, tentu akan dimanfaatkan untuk orang banyak karena orang yang punya jabatan itu bisa berbuat yang lebih banyak karena membuat keputusan-keputusan yang efeknya itu atau manfaatnya itu bisa ke banyak orang begitu. Kemudian yang ketiga, bandingkan kalau kita tidak punya pangkat dan jabatan. Ya ini bukan berarti yang pangkatnya rendah itu tidak bisa bahagia, bukan. Tetapi orang yang pangkatnya tinggi itu juga bukan seperti ungkapan-ungkapan itu. Jadi maksud saya itu kita bandingkan itu peluangnya itu lebih besar gitu untuk bisa berbuat baik kepada orang sehingga mendapatkan satu kebahagiaan gitu ya. Jadi kalau kita tidak punya pangkat jabatan terus jadi rakyat biasa yang melarat yang ini ya mungkin agak susah gitu untuk bisa kita bahagia. Oleh karena itu pangkat dan jabatan itu kita gunakan untuk justru mendapatkan satu kebahagiaan yang sejati ya. Saya ulang lagi, kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan semu atau kebahagiaan yang sesaat itu. Kemudian yang keempat, kita tinggal berpikir bagaimana caranya kita mendapatkan pangkat dan jabatan tersebut dan memanfaatkan tentunya itu tadi. Yang berikutnya adalah ungkapan begini. Kecantikan dan ganteng belum tentu dapat menjamin hidup bahagia. Nah ini kan sering juga itu. Kalau kita ini mendengar ungkapan ini kadang-kadang saya juga ketawa. Ada pertanyaan, apakah yang pertanyaannya, apakah kalau kita ini punya wajah jelek, pasti ada jaminan hidup bahagia? Itu coba kita balik begitu ya. Jadi kalau kecantikan dan ganteng itu belum tentu dapat menjamin hidup bahagia. Ya, terus kemudian pertanyaannya, apakah kalau kita ini punya wajah jelek, pasti ada jaminan hidup bahagia? Juga belum tentu. Jadi semua kondisi itu sebetulnya tergantung bagaimana kita menata hati, terutama kita ini kalau punya kecantikan ya yang itu bagaimana kecantikan kita ini digunakan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Paling tidak kalau hati kita baik, perilaku kita baik, kemudian sikap kita juga baik. Kalau kita punya wajah cantik itu berpeluang untuk mendapatkan katakanlah orang yang jabatannya tinggi dan lain sebagainya lah. Itu berpeluang untuk bisa berbuat baik ke banyak orang gitu. Ya, jadi jangan kita berpikirnya negatif gitu ya. Jadi kalau umpamanya saja kita ini berwajah ganteng gitu ya, kan itu juga menarik gitu ya. Jadi ada banyak kalau jadi pemimpin ya memiliki pengaruh tentu dibarengi. Makanya kecantikan dan ganteng ini harus dibarengi dengan sikap dan perilaku yang baik, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup itu. Ya.
Kemudian diberi wajah cantik atau ganteng itu adalah nikmat dan berkah. Jika kita mau mensyukuri dan menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah, peluang untuk mendapatkan kebahagiaan itu lebih besar gitu, ya. Kemudian sekarang kitanya berpikir bagaimana nikmat itu bisa kita gunakan untuk menggapai kebahagiaan sejati. Artinya kalau kita memiliki kelebihan cantik kemudian ganteng itu, kita sekarang berpikir bagaimana caranya ya kita diberikan nikmat lebih ini bisa kita gunakan untuk menggapai kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang semu, ya. Kita memiliki kecantikan, kita gunakan untuk maksiat begitu. Ya mungkin senang dapat uang banyak dan lain sebagainya, tapi kan itu kebahagiaan yang saya katakan kebahagiaan semu atau kebahagiaan sesaat tadi itu. Ya. Baik, ada lagi nih, yang paling bahagia bukanlah orang yang memiliki popularitas. Jadi seolah-olah kita ini tidak boleh populer gitu. Ya, padahal kalau kita mau berpikir kembali, ya memang tidak salah pernyataan ini. Jadi yang paling bahagia bukanlah itu, ya ada kemungkinan. Tetapi popularitas itu akan membuat banyak dikenal sama orang. Dan tentu banyak followernya. Nah ini kita manfaatkan karena kita ini populer, maka banyak dikenal orang. Ya apakah itu artis, penyanyi, ya kemudian pejabat, ya dan lain sebagainya. Kalau dia ini populer, berarti banyak dikenal orang, ya. Dan kalau kita membuat satu di medsos itu mungkin followernya banyak gitu. Nah itu berpeluang. Nah tinggal kita kembali bahwa kenapa saya mengajak berpikir kembali begini, supaya kebetulan orang-orang yang populer, ya ini kan orang mengatakan bahwa populer itu belum tentu bahagia, itu kan karena perilaku orang yang populer itu seringkali menggambarkan satu hal yang tidak membuat kebahagiaan, dan kebahagiaan yang dirasakan itu adalah kebahagiaan semu, sehingga menjadi penilaian secara umum bahwa populer itu justru akan membuat kita tidak bahagia. Nah, ini yang perlu kita rethinking gitu, yang kita pikirkan kembali, ya bahwa kita ini populer itu sebetulnya berkesempatan, ya untuk kita bisa berbuat sesuatu yang lebih besar yang membuat kita ini bahagia gitu, ya. Kemudian jika popularitas digunakan untuk hal-hal yang positif, maka justru akan menjadi ladang amal jariah tentu ini. Peluang untuk mendapatkan kebahagiaan sejati akan lebih besar asal kepopuleran itu didapatkan dan digunakan di jalan Allah. Nah, ini sebetulnya yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau kita ini populer, ya mendapatkannya dengan cara usaha yang serius, kerja keras gitu ya. Terus kemudian kepopuleran kita ini digunakan untuk yang bermanfaat bagi orang banyak atau di jalan Allah gitu. Akan membuat kita lebih bahagia, sudah populer, lebih bahagia kan tambah bagus gitu. Bandingkan dengan orang yang tidak populer gitu. Artinya bukan tidak populer itu tidak bisa bahagia, tidak. Cuma saya itu membandingkan bahwa orang populer itu sebetulnya memiliki kesempatan, memiliki peluang besar untuk lebih bahagia gitu. Nah, tinggal tergantung bagaimana kita mengaturnya itu ya. Jadi mengelola hati ini sama pikiran kita supaya apa yang kita dapatkan, popularitas yang kita dapatkan ini ya jalannya tentu benar, terus kemudian dipakai untuk kemaslahatan orang banyak. Kemudian kecerdasan dan kepintaran belum pasti orangnya bahagia. Jadi ya memang gitu ya. Jadi kecerdasan otak ini memang belum tentu menjamin kebahagiaan. Tetapi kembali bahwa cara berpikir kita,
itu kalau orientasinya memang mau bahagia, nah kecerdasan otak ini adalah anugerah Tuhan, ya jadi harus kita syukuri. Artinya kita syukuri itu kita pakai ya untuk sesuatu yang nantinya bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Jadi kreativitas dan inovasi itu didapatkan dari orang yang cerdas, yang otaknya encer, IQ-nya tinggi gitu ya. Contoh umpamanya saja kita tahu siapa yang menemukan listrik ini gitu. Itu kan luar biasa itu ya, sampai sekarang bisa berkembang terus. Itu kan asal mulanya dari percobaan atau orang-orang yang otaknya ini cerdas gitu. Jadi justru nanti kalau otak cerdas ini dibarengi dengan satu ketakwaan gitu ya, jadi bisa memanfaatkan ya. Nanti akan saya terangkan bahagia itu seperti apa gitu ya. Jadi kreativitas dan inovasi ya didapatkan dari orang yang cerdas gitu ya. Bagaimana kecerdasan otak itu bisa dilengkapi ya. Jadi kalau orang-orang yang cerdas itu dilengkapi dengan kecerdasan hati, artinya dalam artian di agama itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan atau memiliki spiritualitas yang tinggi, maka peluang untuk mendapatkan satu kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat nanti itu luar biasa. Karena coba yang menemukan listrik ini sampai sekarang listrik kita berkembang. Nah itu kalau menjadi kalau penemuannya itu merupakan amal jariah, enggak ada habis-habisnya itu sampai nanti kiamat itu. Nah, jadi kecerdasan dan kepintaran memang belum pasti orangnya bahagia, tetapi peluang ya untuk bisa mendapat kebahagiaan itu besar gitu ya, maksud saya gitu. Tinggal sekarang itu kan mengatur ya bagaimana kecerdasan, kepintaran kita ini kita gunakan untuk mendapatkan satu kebahagiaan yang sejati. Kemudian ini, jangan mengejar sukses dunia karena belum tentu membawa kebahagiaan. Nah, ini juga ungkapan yang kita ini. Jadi sukses dunia itu memang belum tentu sukses di akhirat. Jadi ya, tetapi sebetulnya hakikatnya dunia akhirat itu tidak bisa dipisahkan. Jadi maksud saya orang itu dikatakan sukses dunia dan akhirat ternyata tidak, artinya suksesnya di dunia ini karena sesuatu yang tidak bernilai ibadah, katakanlah bernilai maksiat, tapi memang dia sukses gitu. Nah, itu namanya sebetulnya kalau sukses di dunia tok itu di akhirat tidak, itu namanya belum sukses gitu ya. Jadi sukses dunia saja berarti belum sukses yang sejati ya. Jadi sukses sejati itu adalah sukses di dunia dan juga di akhirat. Ya. Jadi karena akhirat itu belakangan, ya dunia ini harus sukses. Tetapi sukses dunia yang bagaimana yang juga akan membawa sukses di akhirat. Nah, tentu ya kita harus mengejar yang kedua-duanya tadi, bukan hanya di dunia saja. Ya, kembali saya tegaskan bahwa kalau umpamanya saja kita sukses dunia tapi di akhirat belum atau tidak, itu namanya tidak sukses itu ya, atau bukan sukses sejati, mungkin sukses semu saja gitu. Nah, sukses sejati adalah sukses dia bahagia di dunia maupun di akhirat ya. Tentu hal-hal yang nanti bersifat keagamaan, spiritualitas itu akan semakin bisa dibahas banyak gitu. Tapi dalam video saya ini kan hanya mau memikir kembali ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang justru membuat kita ini semangat turun untuk menggapai sesuatu yang sebetulnya peluangnya besar di situ gitu. Nah, itulah ya ungkapan-ungkapan yang perlu dipikir ulang agar kita dapat menggapai kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi Allah. Jadi kebahagiaan sejati yang saya maksud itu adalah kebahagiaan
kita di dunia ini bahagia, tetapi nanti di akhirat juga membawa kebahagiaan. Kan berarti satu perbuatan, satu apa kegiatan yang kita lakukan ini memberikan manfaat banyak di dunia sehingga kita bisa. Jadi kalau orang itu kepingin bahagia yang sejati harus ada perasaan bahwa berbuat baik itu membuat kita bahagia. Jangan sampai kalau orang itu tidak ingin tidak bisa mendapatkan bahagia dunia akhirat, itu berbuat sesuatu itu sepertinya enggan gitu. Padahal itu nanti yang akan membawa kita bahagia di akhirat. Ya, oleh karena itu kebahagiaan yang kita dapatkan itu adalah kebahagiaan di dunia juga bahagia, di akhirat bahagia, tapi yang diridhoi oleh Allah. Tadi kan saya kasih contoh. Jadi kita bisa saja bahagia di dunia ini, ya, tetapi tidak diridhoi Allah. Ya, kalau sudah kebahagiaan di dunia tidak diridhoi Allah, pasti di akhirat juga tidak akan diridhoi gitu. Jadi tidak akan dibalas. Ya, isinya mungkin ya bukan di surga tetapi mungkin di neraka gitu. Nah, kita ini kan kepingin di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Memang kebahagiaan itu tidak bisa diukur begitu saja dengan harta tadi atau kekayaan ya, kalau popularitas enggak. Tetapi bahwa orang yang memiliki wajah cantik, kaya, kemudian populer itu berkesempatan ya besar untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia di akhirat dan yang penting diridhoi oleh Allah. Ini peluang, tinggal kita ini mengatur atau mengelola kemampuan atau apa yang ada di dalam diri kita ini untuk bisa dikelola sehingga apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ya katakanlah kalau dalam bahasa agama itu bernilai ibadah begitu. Ya, baik. Ya kesimpulannya sekarang yang pertama kebahagiaan yang ingin kita gapai atau kita capai adalah kebahagiaan dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah yang barusan kita bicarakan tadi. Terus kemudian kebahagiaan itu bisa kita usahakan. Ya, tadi tergantung bagaimana kita mengelolanya gitu. Ya, jadi seperti kekayaan, kepopuleran, ya, kecerdasan, kecantikan, ya, kemudian sukses di dunia itu harusnya kita kelola. Bagaimana? Ya, kesuksesan ada atau potensi yang ada di dalam diri kita ini kita kelola, kita usahakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kemudian yang ketiga, ungkapan-ungkapan yang ada tentang kebahagiaan harus dicerna dengan hati dan pikiran yang bersih. Makanya tadi saya membahas beberapa ungkapan-ungkapan yang seringkali membuat kita ini justru tambah down gitu, tidak memiliki semangat untuk meraihnya gitu, padahal itu adalah peluang besar untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau di sini saya tulis harus dicerna dengan hati dan pikiran yang bersih ya. Kemudian sukses sejati adalah suksesnya orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan berpeluang besar untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya, baik, itu yang bisa saya bahas tentang rethinking for happiness ya. Jadi memikir kembali, berpikir kembali tentang kebahagiaan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemudian ini saya punya channel di Facebook dan YouTube ya, Suyitno Irmin, dan di TikTok, Instagram juga Suyitno Irmin, bisa dilihat. Mudah-mudahan juga memberikan manfaat kepada sahabat-sahabatku. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.